Alaihi Wasallam dengan meminta bantuan kepada orang-orang Ghatafan dan orang-orang Quraisy untuk sama-sama memerangi Madinah yang kita kenal dengan perang Ahzab. Nah, ketika penggalangan kekuatan itu, mereka ditanya oleh orang-orang musyrikin Mekah, yang lebih dekat dengan petunjuk itu siapa? Kita, orang-orang Mekah, atau Muhammad dan para sahabatnya? Dan orang-orang Yahudi yang mengetahui kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW dalam kitab suci mereka, ya justru mereka mengatakan orang-orang musyrik Mekah itu lebih dekat ya kepada petunjuk dibandingkan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Nah, pertanyaannya, mereka itu berbicara jujur atau dusta? Ya, mereka berdusta. Kenapa mereka berdusta? Agar mendapatkan dukungan dari orang-orang musyrikin Mekah dan orang-orang Ghatafan. Nah, sehingga ahli kitab yang mereka itu dipercaya oleh orang-orang Arab secara umum sebagai orang-orang yang mengerti tentang isi Alkitab. Bahkan orang-orang Mekah itu kalau ada sesuatu nanyanya kepada pendeta Yahudi karena saking percayanya kepada para pendeta Yahudi. Sama ketika mereka ingin membuktikan kenabian Nabi Muhammad SAW, maka mereka mengutus dua orang, An-Nadhr bin Al-Harith dan Uqbah bin Abi Mu'ayyid, untuk pergi ke Madinah menanyakan benar nggak sih Muhammad itu adalah Nabi. Ya, untuk membuktikan kebenaran Muhammad itu Nabi atau tidak, tanyakan 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, tanyakan kepada dia tentang para pemuda yang ditidurkan selama ratusan tahun di dalam gua. Kisahnya siapa? Ashabul Kahfi. Kemudian tanyakan kepada dia tentang seorang yang Allah berikan kekuasaan, yang dia itu akhirnya menjelajah dari bagian timur bumi ke bagian barat. Siapa? Dzulqarnain. Kemudian tanyakan juga tentang ruh. Yas'alunaka 'anil ruh. Di mana Allah munculkan jawaban berkaitan dengan ar-ruh? Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dijelaskan di surat Al-Isra. Nah, 3 pertanyaan itu diajarkan oleh orang-orang Yahudi kepada utusan Quraisy untuk ditanyakan kepada Nabi SAW, karena tidak ada yang tahu kecuali dia adalah seorang nabi. Nah, sehingga di sini ya bisa kita ketahui betapa percayanya orang-orang musyrikin Mekah dengan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Karena mereka menganggap Yahudi itu yang berilmu, jadi kebenaran ya sumbernya dari mereka. Nah, makanya ketika nanya, kita yang lebih dekat dengan kebenaran atau Muhammad dengan para sahabatnya? Seandainya orang-orang Yahudi mengatakan Muhammad dan para sahabatnya, kira-kira apa yang terjadi? Bisa jadi mereka tidak akan memerangi Nabi Muhammad, tapi bahkan akan mengikuti agama Nabi Muhammad. Tapi orang Yahudi karena kepentingan pribadi mereka, kepentingan duniawi mereka, mengatakan kalian ya lebih dekat dengan petunjuk dibandingkan Muhammad. Dan ini jelas satu kebohongan. Ya, jelas satu kebohongan dan bahaya orang yang dianggap berilmu tapi bohong. Ya, karena berapa banyak orang yang ya terdampak gara-gara kebohongan dia. Coba seandainya orang-orang Yahudi mengatakan Muhammad itu lebih dekat ya dengan kebenaran, lebih dekat dengan petunjuk, mungkin orang-orang Mekah akan beriman dan mendapatkan kebaikan dari jawaban itu. Tapi karena kepentingan pribadi mereka rela berbohong. Dan di sisi yang lain, madharat nggak jawaban itu bagi orang-orang Mekah? Ya, madharat. Karena jawaban bohong itu akhirnya mereka tetap pada kekafirannya, tetap ya pada kesyirikannya. Nah, sehingga di ayat yang selanjutnya, ulaikal ladzina la'anahumullah. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah.
Kenapa mereka dilaknat oleh Allah? Dan arti laknat itu menjauhkan seseorang dari rahmatnya Allah. Karena mereka menjauhkan orang-orang musyrikin Mekah dari rahmatnya Allah, disebabkan jawaban dari mereka. Dulu sempat kita bahas di tadabbur surat An-Nur, kasus mula'anah atau li'an, di mana seorang suami menuduh istrinya berbuat zina, sedangkan dia tidak punya saksi. Terus bagaimana cara dia memberikan kesaksian agar tidak dicambuk 80 kali karena tuduhan bohong? Maka dia harus bersumpah 4 kali, dan yang kelima laknat atas dia jika dia termasuk orang yang berbohong. Kalau istri juga sama, kalau suaminya melakukan sumpah dan istrinya tidak melakukan sumpah, berarti istrinya mengakui kalau dia berzina, maka apa hukumannya? Dirajam. Gimana caranya biar tidak dirajam? Ya dia harus melakukan sumpah juga. Ya 4 kali bersumpah kalau dia tidak melakukan itu. Dan sumpah kelima adalah kemurkaan Allah terhadap dia jika dia orang yang berbohong. Nah, kenapa untuk suami itu laknat dan untuk istri itu ghadab, kemurkaan? Ya karena istri ketika melakukan perbuatan itu, dan jika benar dia melakukan perbuatan itu, maka yang demikian menjadikan suaminya murka. Maka balasannya dia mendapatkan kemurkaan Allah karena menjadikan suaminya murka gara-gara perbuatannya. Dan jika yang bohong adalah suami, kenapa laknat? Ya karena dia menjauhkan sang istri yang tidak bersalah dari tengah-tengah masyarakatnya, pasti akan dikucilkan dia gara-gara li'an yang dilakukan oleh suaminya. Nah karena dia menjauhkan istrinya dari kasih sayang masyarakatnya gara-gara dikucilkan, nah maka balasan yang serupa buat dia adalah laknat dari Allah, dijauhkan dari rahmatnya Allah. Maka orang-orang yang menjauhkan orang lain ya dari kasih sayang, dari rahmat, nah maka berhak untuk mendapatkan laknat. Nah sehingga orang-orang Yahudi ini yang mereka menjauhkan orang-orang musyrikin Quraisy dan orang-orang Arab yang musyrik secara umum dari rahmat Allah berupa mengikuti agama Islam, gara-gara perkataan mereka kalau orang-orang musyrik itu lebih dekat dengan petunjuk dibandingkan dengan Muhammad, ya sudah balasan yang semisal ya untuk mereka, yaitu mereka mendapatkan laknat bahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yal'anillah falan tajida lahu nasira. Dan barang siapa dilaknat Allah, niscaya engkau tidak akan mendapatkan penolong baginya. Nah, mereka kan tujuannya mengatakan yang demikian untuk mendapatkan dukungan dan bantuan personil dari orang-orang musyrikin Mekah. Untuk melawan siapa? Yang melawan Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat. Kan secara logika dengan kebohongan mereka, dukungan dari mereka kan besar. Bayangkan 10.000 pasukan mengepung Madinah, dan Madinah itu total seluruh penduduk dengan anak-anak dengan wanita itu nggak sampai segitu jumlahnya. Nah maka secara hitung-hitungan kan kuat, ya mereka kuat. Tapi kalau cara mereka mendapatkan dukungan dengan cara seperti itu, dan hakikatnya mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, ya maka mereka tidak akan mendapatkan seorang penolong pun untuk menolong mereka, bahkan menghadapi musuh mereka. Dan bahkan justru Allah yang akan menolong musuh mereka untuk mengalahkan mereka. Allah berikan pertolongan apa kepada kaum muslimin di perang Ahzab? Ya Allah mengirimkan angin yang sangat dingin, kemudian memporak-porandakan ya tempat berkumpulnya pasukan gabungan antara Quraisy, Ghatafan dan orang-orang Yahudi ini.
tanpa perlu sahabat itu berperang secara langsung, ya, tapi Allah sendiri yang kemudian menghancurkan pasukan Islam itu. Baik, kemudian kita masuk di ayat yang ke-53. Am lahum nasibun minal mulki fa idza la yutuna an-nasa naqira. Ataukah mereka mempunyai bagian dari kerajaan atau kekuasaan, meskipun mereka tidak akan memberikan sedikit pun kebajikan kepada manusia. Baik, orang-orang Yahudi itu berhak nggak mendapatkan kekuasaan untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini? Orang-orang Yahudi berhak nggak mereka? Pernah berhak, pernah, tapi kan tidak selamanya. Ya, tidak selamanya. Nah, makanya di surat Al-Baqarah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Israil, dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin." Wahai bani Israel, ingatlah nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, dan aku telah menjadikan kalian melebihi manusia di zaman kalian. Jadi mereka menjadi pemimpin manusia di zaman itu. Allah berikan karunia, keutamaan kepada mereka. Nah, awal kekuasaan Allah berikan kepada siapa? Nah, awal kekuasaan Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Yang ketika Nabi Ibrahim itu Allah uji dengan berbagai macam ujian. Wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Rabb-nya dengan kalimat-kalimat ujian, maka Ibrahim menyempurnakan ujian itu. Apa balasan dari Allah? Qala inni ja'iluka linnasi imama. Sesungguhnya aku menjadikan kamu imam bagi seluruh manusia. Terus apa permintaan Nabi Ibrahim? Qala wa min dzurriyyati. Bagaimana dengan anak keturunanku ya Allah? Maka Allah mengatakan, qala la yanalu 'ahdi dzalimin. Tidak mendapatkan janjiku itu orang-orang yang zalim. Jadi artinya Bani Israel itu dahulu ketika mereka tidak zalim, kan termasuk keturunan Nabi Ibrahim. Berhak nggak mereka atas kekuasaan di muka bumi? Berhak. Ya, tapi karena mereka zalim, Allah cabut janjinya. Nah, sehingga Allah hilangkan kekuasaan mereka dari muka bumi ini, sehingga mereka akhirnya menjadi kaum yang lemah, kaum yang banyak diserang oleh peradaban yang lain, yang dibantai, ya, kemudian diusir, kemudian ditawan, dijadikan budak oleh bangsa yang lain. Nah, namun kalau kita bicara tentang kekuasaan atau kepemimpinan, itu kan adanya di surat Al-Baqarah. Di surat Al-Baqarah. Dan pasca Nabi Musa itu ada satu kondisi. Ya, ada satu kondisi di mana Bani Israel itu berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Sampai-sampai kemudian mereka sendiri mendatangi nabinya, minta diutus untuk mereka seorang raja. Yang konsekuensinya kalau diangkat seorang raja adalah mereka harus perang. Padahal Bani Israel itu adalah orang yang sangat pengecut, ya, untuk berperang. Nah, pertanyaannya umat, ketika ada satu negeri ya jatuh sejatuh-jatuhnya, bisa nggak negeri itu bangkit kembali hanya dengan satu atau dua orang? Bisa nggak? Bisa atau tidak? Bisa nggak kebangkitan itu ya hanya mengandalkan satu atau dua orang? Karena pemimpinnya hebat, bangkit. Bisa nggak? Nah, ulama menjelaskan kebangkitan itu adalah usaha kolektif, bukan kemampuan individu sehebat apapun dia.
ketika tidak dibarengi oleh dukungan masyarakat sekitarnya, nggak akan pernah bangkit. Kurang hebat apa Nabi Musa? Kurang hebat apa Nabi Harun? Dalam satu masa 2 orang Nabi dan Rasul, tapi sekedar masuk ke negeri yang dijanjikan nggak bisa. Kenapa? Karena model masyarakatnya model masyarakat Bani Israel. Yang model masyarakat Bani Israel. Jadi jangan kemudian kita berharap akan terjadi perubahan besar-besaran kalau masyarakatnya nggak mau berubah, sehebat apapun pemimpinnya. Ya, karena Nabi Musa, Nabi Harun pun yang luar biasa itu belum bisa berbuat banyak. Ya, karena masyarakatnya tidak mau menyambut ya perubahan yang mereka hadirkan. Baik. Nah, akhirnya dianalisa oleh para ulama. Berarti masyarakat itu ada 3 tipe. Pertama, masyarakat yang mati. Ya, namanya mati kan nggak bisa diharapkan. Ada yang berharap pada orang mati? Oh, bisa minta tawasul dengan orang yang sudah meninggal seperti yang kemarin. Nggak, ini temanya beda. Nggak, ini orang mati. Kemudian kita minta tolong ambilkan saya minum wahai orang mati. Diambilkan minum enggak? Ya kalau diambilkan malah takut kita. Ya nggak bisa diharapkan. Bahkan sekedar ngambilin minum saja nggak bisa. Nah, masyarakat yang mati itu, kalau masyarakat mengumpulnya karena asya. Asya itu jamak dari syai'. Syai' itu artinya sesuatu, syai' itu artinya materi. Jadi ngumpulnya karena materi. Ada nggak hari ini kelompok masyarakat yang ngumpul karena materi? Yang dijanjikan tadi, dikasih cuan, ngumpul banyak nggak? Tergantung cuannya. Kalau cuannya besar ya banyak, tapi bertahan lama. Nah, cuannya nggak ada, ya nggak ngumpul. Sudah ngumpul nggak dikasih cuan, marah-marah. Ya karena memang ngumpulnya dari materi. Nah, yang begini itu nggak bisa diharapkan. Tapi banyak nggak masyarakat yang model begini hari ini? Lah berarti berat tugas kita. Ya, karena ini model masyarakat mati yang sulit diharapkan kebaikannya. Kemudian model kedua itu masyarakat yang berpenyakit. Nah, masyarakat yang berpenyakit itu kalau ngumpulnya karena ashos, jamak dari saksun, tokoh. Jadi ngumpulnya itu karena faktor ketokohan. Ya, karena tokohnya fulan dan fulan, oke, siap kita gabung. Nah, tapi masalahnya apa sih yang dibawa oleh fulan sebagai tokoh itu nggak pernah dipahami, nggak pernah dipelajari sehingga kemudian punya semangat bersama di dalam berjuang. Tapi yang penting pokoknya tokoh itu saya ikut. Nah, itu masyarakat berpenyakit. Kenapa berpenyakit? Karena kalau tokohnya meninggal, sudah bingung mereka, ini kita harus kemana? Kita harus kemana? Dan kebanyakan Bani Israel itu, kalau tidak model yang pertama tadi, adalah membersamai para nabinya sekedar kebersamaan fisik. Tidak pernah mempelajari apa yang dibawa oleh nabinya. Nah, makanya apa? Ya, ketika mereka tidak pernah mempelajari apa yang dibawa oleh nabinya, nabinya meninggal, rusak lagi. Allah kirim nabi lagi, belajar nggak mereka? Enggak, rusak lagi dan terus seperti itu. Nah, terus yang kedua gimana masyarakat itu? Nah, masyarakat yang hidup, yang sehat, yaitu masyarakat yang berkumpul karena afkar, jamak dari fikrah. Pemikiran, visi misi, tujuan. Nah, sehingga di Islam itu cukup satu orang nabi dengan visi misi besar Islam. Tapi karena dipahami oleh masyarakat, oleh umatnya, ya maka cukup satu orang nabi. Nah, kenapa kemudian Allah turunkan Iqra menjadi perintah yang pertama? Agar tidak mengalami seperti Bani Israel
Jadi membersamai nabinya, tapi nggak paham apa sih yang diperjuangkan nabinya itu, apa sih akhirnya yang dibawa oleh nabinya itu. Tapi sahabat, ya ketika Nabi SAW diutus itu kan menyambut seruan itu. Dan yang pertama dibangun oleh Nabi adalah keilmuan mereka. Karena Nabi tahu Nabi nggak selamanya bisa bersamai mereka, tapi Islam harus tetap jalan, harus tetap diperjuangkan. Nah sehingga semangat sahabat itu berjuang, apakah mencari sesuatu, atau karena sekedar membersamai Nabi, atau memperjuangkan apa yang dibawa oleh Nabi. Yang memperjuangkan apa yang dibawa oleh Nabi. Tapi pernah nggak mereka kemudian awalnya nggak ingin mencari sesuatu, tapi di tengah jalan akhirnya pengen nyari? Ada. Itu di perang Uhud bahkan. Ya masalah ghanimah. Nggak ingin awalnya, tapi ketika dihadapkan pada harta yang sangat banyak bisa-bisa. Padahal sahabat. Ya artinya mereka juga manusia. Nah kalau sahabat saja bisa begitu, kalau kita apalagi awal perjuangan sudah nggak apa-apa, kita nggak dibayar segala macam. Lagian sudah besar, hartanya banyak. Nah itu masing-masing silau dengan itu, rebutan. Atau di perang Uhud itu ada kabar Nabi wafat, terbunuh. Sudah sahabat itu lari ke Madinah. Lah ngapain kita perang, Nabi sudah meninggal kok? Nah berarti masih faktor ketokohan. Bingung mereka. Tapi ada sahabat yang tetap berperang. Ya karena mereka tahu walaupun Nabi Muhammad wafat, tetap yang diperjuangkan adalah Islam. Makanya di surat Ali Imran itu, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Ya tidaklah Muhammad itu kecuali rasul dan telah berlalu sebelumnya rasul-rasul yang lain. Ya apakah ketika dia meninggal atau terbunuh kalian mundur lagi ke belakang? Nah jangan sampai. Nah tapi bayangkan perang Uhud itu kan berarti tahun ke-3 tambah 13, 16 kenabian. Masih begitu. Makanya ngajari orang itu butuh proses yang sangat panjang. Tapi ala kulli hal, saking pentingnya ilmu untuk transfer fikroh tadi itu, ya memahamkan perjuangan, memahamkan visi misi. Di Mekah belum ada masjid. Nabi menggunakan apa? Darul Arqam. Rumahnya Al-Arqam Nabi. Nah baru nanti kemudian ketika diboikot itu kan menyedihkan kondisi kaum muslimin. Tapi nikmat dibalik pemboikotan, mereka 3 tahun itu bisa belajar full dengan Nabi SAW. Makanya selesai pemboikotan, kan yang disasar oleh Nabi itu adalah kepala-kepala suku atau kabilah yang siap menerapkan konsep Islam. Kenapa? Konsepnya ada, SDM-nya ada. Tapi di awal dakwah Islam, Allah marahi ketika Nabi itu menyasar para pemuka suku. Ketika ada seorang buta yang belajar malah dicueki oleh Nabi, kemudian Nabi fokus pada tokoh. Itu kan Allah tegur surat Abasa. Tapi nanti setelah pemboikotan itu beda, fasenya beda. Karena SDM-nya sudah siap. Baik, di Madinah yang dibangun pertama kali oleh Nabi adalah masjid. Lebih banyak mana sih masjid itu difungsikan oleh Nabi untuk sholat 5 waktu dengan mengajari sahabat ilmu. Yang mengajari sahabat ilmu. Ya jadi misalkan kalau dibuat persentase jam, ya itu sholat berapa lama sih? Tapi Nabi di masjid untuk bersama sahabat di dalam mengajarkan ilmu itu sangat. Nah begitu, jadi masjid itu ketika sholat jamaahnya ramai, tapi aktivitas keilmuannya sedikit. Belum. Tapi kalau kemudian jamaahnya ramai, nah aktivitas keilmuannya itu, nah itu bisa diharapkan. Nah itu kalau kondisinya ideal kayak Nabi sejak awal dididik keilmuan para sahabat. Nah sehingga mereka menyambut seruan dakwah Nabi sehingga bisa menghadirkan kebangkitan. Lah Bani Israel itu bahasanya salah kedaden.
Ya tahu salah kedaden nggak Umar? Apa bahasa Indonesianya salah kedaden? Ya kalau misalkan bikin kue itu ukurannya sudah salah sejak awal gitu loh. Tapi kalau nggak dilanjutkan mubazir, dilanjutkan berat. Oh salah kedaden. Nah, makanya kalau kita lihat kisah Talut, ya kan ini kan berbicara tentang kekuasaan Bani Israel. Kita lihat Talut. Dan ini semoga menjadi pelajaran kita pada hari ini. Kita ini masyarakatnya bisa nggak dibentuk seperti para sahabat dibentuk oleh Nabi, atau model salah kedaden kayak Bani Israel? Masyarakat kita hari ini, Islam itu sedang bangkit atau sedang jatuh? Kan kita perlu jujur. Kalau kemudian kita nggak jujur, sakit tapi ngaku sehat, ya nggak pernah berusaha untuk berobat. Tapi kalau kemudian mengaku sakit, ya sudah, obatnya apa kan itu. Nah umat Islam secara umum ya jatuh hari ini. Kenapa jatuh? Ya Allah, yang diperjuangkan apa? Ada nggak yang masih diperjuangkan materi? Ada. Ya kemudian diperjuangkan sekedar ketokohan saja kelompok. Ya tapi yang dibutuhkan itu memperjuangkan Islam itu sendiri. Nah, lihat di surat Al-Baqarah 246. Kisah Talut, ya sebagai seorang yang Allah berikan mulk. Karena Bani Israel tadi dikatakan, apakah mereka punya kekuasaan? Apakah mereka punya mulk? Nah, kita lihat mundur ke belakang, punya enggak mereka itu? Nah, alam tara ilal mala'i min Bani Israel min ba'di Musa. Apakah kamu tidak melihat kepada para mala? Mala itu para tokoh, para pemuka. Dan kebanyakan di Al-Quran, ketika Allah sebut mala, itu konotasinya negatif. Dan kebanyakan digunakan untuk orang-orang kafir. Nah kecuali ini, karena ada Bani Israelnya, walaupun tidak sampai kafir, tapi negatif. Yang para mala ini di zaman setelah Nabi Musa, idqalun nabiyihim, ketika mereka berkata kepada para nabinya, ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah, utuslah bagi kami seorang raja yang akan memimpin kami berjuang di jalan Allah. Nabinya tahu nggak kalau mereka itu pengikut? Tahu. Makanya apa kata nabinya? Qala hal 'asaitum in kutiba 'alaikumul qitalu alla tuqatilu. Ya jangan-jangan jika diwajibkan atas kalian berperang, kalian akan ya tidak berperang, ya kalian tidak akan berperang. Kemudian dia jawaban mereka, qalu wa malana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Mengapa kami tidak akan berperang di jalan Allah sedangkan kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dipisahkan dari anak-anak kami. Jadi ini kondisinya sudah sangat parah sampai mereka sendiri yang pengikut itu minta berperang, diusir dari negerinya, dipisahkan dari anak-anak. Lihat, falamma kutiba alaihimul qital, maka tatkala diwajibkan atas mereka peperangan, tawallau, mereka berpaling. Illa qalilan minhum, kecuali hanya sedikit. Wallahu a'lamu bizzalimin. Diwajibkan perang bukan, tinggal sedikit. Nah, yang sedikit ini kemudian dikatakan oleh nabinya, wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atha lakum taluta malika. Dan berkata kepada mereka, nabi mereka, sesungguhnya Allah mengutus bagi kalian Talut sebagai raja. Nah, yang sedikit ini dikasih tahu bahwasanya Allah memilih Talut sebagai raja. Apa kata mereka? Qalu anna yakunu lahul mulk alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Apakah dia Talut memperoleh kerajaan atas kami sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripada dia, dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak.
Jadi ketika mereka tahu tolong yang dipilih dan tolong itu seorang yang miskin, nggak punya harta, lah kita lebih berhak dong. Kita punya modal nih, pemilik modal. Padahal itu sudah saringan ya. Yang berperang tadi sudah pergi, tinggal yang siap berperang. Nah, yang sudah siap berperang itu dikasih tahu. Yang jadi pemimpin adalah Talut, dan Talut itu nggak punya harta. Sedangkan mereka menganggap diri mereka lebih berhak karena mereka punya harta. Hari ini yang layak jadi pemimpin itu yang punya kapasitas keilmuan atau yang punya harta banyak? Ya nggak ada yang musuh kan kalau nggak punya harta kan? Yang mau jadi RT nggak punya harta juga nggak dipilih, makanya akhirnya ngasih uang. Boleh nggak? Tergantung. Nah, misalkan ada satu urusan kepala desa, ngerti nggak jabatan kepala desa? Lurah misalkan. Kalau di sini kan nggak pakai pemilihan kan? Tapi kalau Kabupaten Bogor masih pemilihan kayaknya. Kemarin ada suaminya sepupu itu yang nyalon, tapi nggak terpilih. Nah, misalkan ada dua calon lurah, calon kepala desa. Satu merasa saya lebih berhak loh mimpin desa ini. Tapi kalau saya nggak mimpin, itu malah nanti proyek-proyek desa itu disalahgunakan, mabaratnya buat masyarakat. Tapi calon satunya itu main uang, biar dipilih oleh masyarakat. Boleh nggak saya main uang juga? Kalau nggak main uang, nggak akan dipilih oleh masyarakat, malah dia yang jadi. Padahal saya merasa saya lebih berhak. Boleh nggak saya main uang? Boleh. Tapi kalau diambil tetap haram bagi yang ngambil. Ya bagi yang ngambil haram. Sama misalkan ketika saya daftar jadi pegawai negeri, kemudian saya lulus, tapi oleh oknum disuruh bayar. Kalau saya nggak ambil jabatan itu, diambil oleh orang yang nggak benar, itu merugikan negara. Kemudian saya bayar pada oknum itu, dosa nggak saya? Nggak, saya hanya mengambil hak saya. Tapi dia mengambil harta yang tidak benar. Nah, repotnya hari ini, yang model masyarakatnya masih nyari Asia. Orang kalau nggak modalnya besar ya, jangan pernah berharap dipilih. Ya namanya orang sudah modal besar ya ngambilnya besar juga nanti. Tapi awal lihat, jadi cara pandang Bani Israel itu yang pernah jadi raja itu yang punya harta banyak. Tapi Allah tunjukkan, kenapa Allah pilih Talut? Qala inna Allah astafahu alaikum. Kata nabinya, sesungguhnya Allah itu memilih di atas kalian, wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Allah berikan kelebihan pada Talut itu ilmu wal jism, dan kekuatan fisik. Ya, ulama mengatakan kekuatan itu nanti ada 3. Al-quwah ar-ruhiyah, kekuatan dari sisi ruh. Dengan apa Allah? Ya dengan ilmu. Ada al-quwah al-fikriyah, kekuatan pemikiran. Dengan apa? Kalau tadi dengan iman, kalau ruh itu dengan iman. Kalau al-quwah al-fikriyah itu dengan ilmu. Kemudian al-quwah al-jasadiyah, ya kekuatan jasad. Ya kekuatan jasad. Ya dengan kekuatan jasadnya. Nah, Talut itu punya nggak kekuatan ilmu? Punya kekuatan jasad nggak? Kalau iman, ya kan nanti ketika diuji selanjutnya itu kan imannya luar biasa. Nah, ilmu dengan jasad lebih penting mana? Kelebihan ilmu dengan kelebihan jasad lebih penting mana? Ilmu atau jasad? Kenapa ilmu lebih penting? Allah tambahkan ilmu. Zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Ya, karena ilmu itu berarti pemimpin itu harus punya keilmuan, pemikiran yang original dari dia. Ya, kalau dari orang lain belum tentu dia paham gitu. Tapi kalau dari dia, ya dia paham dan dia akan perjuangkan itu.
Nah, tapi punya ilmu saja, ya, tapi tidak punya kekuatan fisik untuk menjalankan apa yang menjadi program dia, ya percuma. Makanya harus dua-duanya, ya, punya ilmu, punya kekuatan untuk menjalankan apa yang menjadi programnya, visi misinya, dan Talut punya itu. Jadi milih mana? Yang didukung harta atau yang punya kemampuan ilmu dan bisa menjalankan programnya? Kalau harta, Bani Israel yang tadi itu. Ya, kalau yang masih benar, nah gitu. Ya, Talut. Nah, makanya ketika diwajibkan perang, pergi mereka. Dibilang Talut, pergi. Tinggal sedikit yang siap tadi, karena Talut nggak punya modal. Ya berarti kan harus siap berjuang kan, faktornya bukan modal. Dan ini bagian dari penyaringan tadi. Nah, ini dikatakan wallahu yu'ti mulkahu may yasha, dan Allah itu memberikan kekuasaan kepada siapa yang Dia kehendaki. Bani Israel berhak nggak? Ya berhak kalau nggak zalim. Ya, wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas, ya, lagi maha mengetahui. Nah, kemudian nanti minta tandanya mereka. Wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi, sesungguhnya tanda kerajaannya, tanda kekuasaannya, ayyatiyakumut tabutu fihi sakinatun mir rabbikum. Datangnya tabut kepada kalian yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Rabb kalian. Wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaika. Dan sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun yang dibawa oleh malaikat. Jadi Bani Israel itu punya tabut peti. Nah, ketika mereka punya tabut itu seolah mereka itu punya optimisme. Ketika melawan musuh, menang. Nah, ketika tabut ini diambil oleh musuh, nah itu ngedown mereka. Merasa minder, merasa kalah. Nah, makanya Allah hadirkan tabutnya kembali. Nah, sehingga semangat juangnya itu kembali. Ya, karena ada ketenangan di situ. Baik, kemudian inna fi dzalika la ayatal lakum in kuntum mu'minin. Selesai enggak? Penyaringannya? Belum. Ya, kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sungai. Ya, jadi mereka nanti melewati sungai, perjalanan perang, nanti sudah jalan perang. Ya, kemudian melewati sungai. Falamma fasala Talut bil junud. Maka ketika Talut membawa bala tentaranya, dia berkata, innallaha mubtaliikum binahar. Sesungguhnya Allah itu menguji kalian dengan sungai ini. Faman syariba minhu falaysa minni. Yang minum dari sungai itu bukan kelompokku. Wa man lam yata'amhu fa innahu minni illa man irtarafa ghurfatan biyadihi. Dan barang siapa yang tidak meminumnya, maka dia adalah penggutu kecuali menciduk seciduk dengan tangan. Baik, seandainya nggak minum omongan, tapi kalau kemudian masukkan air ke mulut, dimuntahin lagi, pelanggaran nggak? Nggak minum, minumnya cuma secidukan, tapi nanti begitu kumur-kumur dibuang lagi, nggak ditelan, pelanggaran nggak? Atau kemudian, oh saya nggak minum, saya punya roti kering dicelupkan ke dalam air kan jadi basah, dimakan. Oh, saya makan loh, nggak minum. Nah, maka redaksi yang digunakan wa man lam yat'amhu. Kata ta'am itu sudah dinikmati dengan lisan, dengan lidahnya. Karena kalau tahu Bani Israel itu suka melintir gitu. Makanya kalau siapa yang tidak meminumnya, nah akan diakali, kita nggak minum kok kita makan. Nah, makanya bahasanya ta'am. Makanya kayak puasa itu, kalau nyium aroma sate kata nggak puasanya? Enggak kan? Ya, itu aturan fikihnya. Tapi kalau dari pagi itu nongkrongin di jalan sate, kenapa di situ? Ya, kenapa di situ? Ya, biar nggak lapar, ini udah nyium saja udah kenyang. Nah, itu fatwanya lulus, tapi takwanya nggak lulus. Ya, takwanya nggak lulus.
Nah makanya Allah nggak perlu bikin aturan itu, harus paham sendiri kaum muslimin, karena nggak seperti Bani Israel yang sampai detail aturannya itu, karena mereka suka ngakali itu. Nyicipi masakan, gatal nggak Umar? Nggak kan? Tapi ketika masak, seneng nggak sering-sering nyicipi? Kalau nggak berarti nggak kayak Bani Israel, nggak perlu aturan detail tapi paham. Itu rukhsah boleh. Tapi kalau kok kayaknya orang asing ya, dilepai lagi. Damai sedikit pura-pura saja dia. Nah itu takwanya kurang. Nah itu menandakan di kita potensi kebaikannya lebih besar daripada Bani Israel. Makanya Bani Israel sudah ngakali. Padahal ini sudah kesalahan yang keberapa ini? Diwajibkan perang, pergi. Dikasih tahu taulut, pergi. Nah kemudian dia jalan. Nah ketika kemudian sudah di situ fasyaribu min ila qalilan minum. Ya maka minum dari sungai itu kecuali hanya sedikit. Nah berarti kesaring lagi. Falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ahu. Ketika sudah melewati sungai itu, maka dia Talut bersama orang-orang yang beriman yang bersamanya. Apa kata mereka? Kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala tentaranya. Nah qala alladzina yadunnuna annahum mulaqullahi kam fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Nah ada yang mengatakan begini Umar. Jadi ketika sungai tadi itu minum di sungai, kan logika mereka kan perjalanan jauh. Namanya perjalanan jauh berarti minumnya harus banyak. Itu sama kayak kita logika puasa itu. Kok Nabi Muhammad itu masa sudah seharian nggak makan, nggak minum? Kok bukannya cuma pakai rutok? Emang kuat buat taraweh? Harusnya kan perjalanan panjang malam Ramadan itu kan, harusnya biar kuat itu es buah itu nggak boleh kelihatan pinggirnya, yang gede wadahnya. Kemudian makanan itu semua ada. Nah itu kan logikanya biar Ramadan itu malamnya hidup. Ini perjalanan panjang, jihad gitu ya di malam Ramadan. Nah habis bukan model begitu, itu terawih baru 1 rakaat. Aduh nggak kuat. Nah itu kayak pasukan Talut tadi itu, karena dia nggak ngikuti aturan Allah, pakai logikanya sendiri. Kayak gitu ketika dia minum banyak, nggak kuat jalannya. Nah sebagian yang mengatakan yang kuat jalan ini pun ketika lihat pasukan Talut yang sangat besar, wah kita nggak kuat, nggak bisa menghadapi ini, elektabilitasnya terlalu tinggi gitu ya. Kalau hari ini mungkin begitu. Nah itu lihat sangat besar, ya sangat besar. Nah sehingga dia nggak berani. Nah yang berani siapa? Nah hanya beberapa orang yang mungkin sahabat mengatakan jumlah itu seperti jumlah sahabat ketika perang Badar. Berapa jumlahnya perang Badar? Ada yang mengatakan 313, ada yang mengatakan 314, ada yang mengatakan 319. Karena nanti ada beberapa sahabat yang diragukan ikut. Jadi ada perbedaan pendapat. Nah tapi yang paling kecil 313. Jadi yang akhirnya tersisa bersama Talut berapa? Ya 313, 313. Nah termasuk di dalamnya itu nanti ada Daud. Di dalamnya ada Daud. Yang Daud itu berhasil membunuh Jalut. Makanya nanti Allah berikan kekuasaan pasca Talut adalah Daud. Baik. Tadi berbicara tentang mulk, kekuasaan. Nabi Adam disebutnya apa? Khalifah. Nabi Adam disebutnya Khalifah. Kenapa? Ya karena ia khulufu ba'du ba'du. Ketika meninggal digantikan oleh anak keturunannya. Dan beliau sebagai manusia pertama kan, ketika meninggalkan digantikan generasi selanjutnya. Makanya Khalifah. Nah, untuk Nabi Ibrahim di surat Al-Qamar itu gelarnya imam. Tahu imam? Ada nggak imam tapi nggak punya makmum? Ya itu namanya salat sendiri. Namanya imam itu pasti punya makmum. Nah Nabi Ibrahim itu Allah gelari imam.
Tapi kalau Talut ini Allah gelari mulk, malik, raja. Apa bedanya raja dengan imam? Nah, nanti pernah doa begini ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Surat apa? Surat Al-Furqan. Nah, ujungnya waj'alna lil muttaqina imama. Dan imam itu adalah yang menggabungkan dua kepemimpinan. Kepemimpinan agama dan kepemimpinan kekuasaan. Makanya di zaman Nabi, siapa pemimpin agamanya? Nabi Muhammad. Ya, siapa pemimpin negaranya? Ya, Nabi Muhammad. Zaman Khalifah Abu Bakar demikian, Umar demikian, Utsman demikian, Ali demikian. Makanya yang jadi pemimpin sholatnya zaman Nabi ya Nabi. Yang khutbah Jumat Nabi. Abu Bakar juga begitu, Umar begitu, Utsman begitu, Ali begitu. Nah, makanya saya bayangkan kalau kemudian aturan itu disampaikan ketika khutbah Jumat. Nah, jadi kebijakan satu negara atau kemudian satu wilayah tertentu disampaikan khutbah Jumat. Pasti kan ada landasan apa? Agamanya, nggak mungkin murni kebijakan. Kan momennya momen khutbah Jumat. Nah, kalau kemudian di tingkat lurah yang khutbah siapa? Pak lurahnya. Jadi kalau kemudian dia punya aturan untuk masyarakatnya, dia sampaikan ketika khutbah Jumat. Ya, kenapa ada misalkan program bansos, misalkan ada dalilnya, misalkan ya. Jadi program itu sesuai dengan syariat. Ya, makanya semakin apa namanya Jumatan skalanya semakin besar, itu semakin cepat merubah masyarakat. Makanya kalau dulu itu sholat Jumat masjid jami itu kan yang menampung banyak. Jadi kita ada musola, ada masjid jami. Yang paling besar masjid jami. Lebih kecil masjid. Lebih kecil lagi musola. Ya, kalau di zaman Nabi masjid dengan musola lebih besar mana? Lebih besar musola. Karena musola itu tanah lapang yang dipakai untuk salat Id. Karena nggak nampung, karena semua kan harus hadir, yaitu musola. Nanti kita musola jadi kecil. Ya, itu musola tempat sholat. Baik, karena kulihat Talut ini pemimpin agama atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena masih ada nabinya. Berarti pemimpin agamanya adalah nabi. Berarti Talut itu pemimpin kekuasaan. Tapi bisa nggak dia mewakili nabinya untuk menjelaskan tentang aturan Allah? Bisa, seperti yang sungai tadi, innallaha mubtadi'un binahar. Itu kan perkataan Talut. Nah, ini namanya estafet peradaban. Dari Talut nanti naik ke Daud. Makanya Allah suruh sedikit Daud, tapi nanti penjelasannya nggak di sini untuk Daud, di surat yang lain dengan tema yang lain. Makanya surat Al-Baqarah temanya kepemimpinan. Nabi Ibrahim itu disebut imam. Beliau punya rakyat nggak Nabi Ibrahim? Punya rakyat nggak Nabi Ibrahim? Enggak. Tapi kenapa disebut imam? Nah, beliau itu kan pemimpin agama kan iya, karena nyuruh orang haji. Tapi kalau memimpin rakyat dalam artian sebagai raja kan penguasa kan belum. Tapi saatnya beliau memimpin manusia sebagai pemimpin, bisa nggak? Bisa. Secara kapasitasnya itu bisa, makanya imam. Nah, seolah kita itu perlu menghadirkan generasi imam yang dia itu punya kapasitas, bisa jadi pemimpin negara, bisa jadi pemimpin agama. Tapi minimal ketika belum Allah berikan amanah mimpin negara, dia bisa mimpin agama. Tapi kalau dia amanah mimpin negara, bisa nggak? Bisa. Nah, itu seperti Nabi Ibrahim. Makanya minta anak keturunanku ya Allah. Nah, siapa anak keturunan Nabi Ibrahim yang Allah jadikan sebagai imam?
Jadi menggabungkan dua, kepemimpinan negara dan kepemimpinan agama. Nah, kalau dari jalur Nabi Ismail, Nabi Muhammad. Kalau dari jalur Nabi Ishak, Talut masuk enggak? Talut baru ya awal ya, grafik naik. Nah, setelahnya itu Dawud, setelahnya Sulaiman. Dua-duanya raja dan dua-duanya nabi. Nah, begitu umat. Nah, sehingga ya berbicara tentang ya kekuasaan tadi yang Allah berikan kepada anak turun Nabi Ibrahim dari Nabi Ishak yang nanti melahirkan Nabi Yakub dan keturunannya Bani Israel. Mereka kalau nggak boleh berhak pun demikian dari Ismail juga seperti itu. Ya, juga seperti itu. Nah, tapi kalau yang tadi di surat An-Nisa, am lahum nasibun minal mulk, ataukah mereka mempunyai bagian dari kerajaan atau kekuasaan, fa idzal la yu'tuna an-nasa naqira, meskipun mereka tidak akan memberikan sedikit pun kebajikan kepada manusia. Am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli, ataukah mereka dengki kepada manusia. Maksudnya siapa? Nabi Muhammad. Ya, karena karunia yang telah Allah berikan kepadanya. Faqad ataina ala Ibrahim al-kitab wal hikmah. Dan sungguh kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim. Wa atainahum mulkan 'azima, dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan atau kekuasaan yang besar. Nabi Muhammad keluarga Nabi Ibrahim enggak? Keluarga Nabi Ibrahim enggak? Iya. Bani Israel, Yahudi keluarga Nabi Ibrahim enggak? Secara nasab iya. Bani Israel kan dari Nabi Yakub, Nabi Ishak bin Ibrahim. Nabi Ibrahim. Nah, tapi nanti dalam Al-Qur'an itu kadang Allah sebutkan kata ahlun keluarga, kadang Allah sebutkan alun keluarga juga. Bedanya apa? Kalau ahlun itu keluarga yang hubungannya itu nasab, darah, ya, atau kemudian istri ya, pernikahan. Tapi kalau ahl itu bukan sekedar ikatan kekeluargaan, tapi kesamaan keimanan dan ketakwaan serta visi misi. Kalau kita baca selawat begini, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Siapa alnya Nabi Muhammad? Siapa alnya Nabi Muhammad? Nah, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan alnya Nabi Muhammad ya ahlu baitnya Nabi Muhammad. Siapa ahlu baitnya Nabi Muhammad? Bani Hashim dan Bani Muthalib yang diboikot, ya, walaupun mereka tidak beriman semuanya, tapi mereka ikut diboikot. Itu keluarganya Nabi Muhammad. Dan nanti ketika dapat ghanimah, itu kan 1/5 itu kan diambil oleh Nabi Muhammad. Kemudian nanti ada pembagian yang sudah Allah tentukan, salah satu untuk keluarga Nabi. Nah, yang berhak dapat itu siapa? Keturunan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Makanya Imam Syafi'i itu dari Bani Muthalib. Muthalib itu pamannya Abdul Muthalib. Yang dikira Abdul Muthalib itu budaknya Muthalib, makanya dipanggilnya Abdul Muthalib. Padahal Muthalib itu pamannya, dan Abdul Muthalib nama aslinya adalah Syaibah. Syaibah itu artinya uban. Karena dia ketika lahir sudah ubanan, berarti pintar. Nah, orang yang banyak ubannya itu kebanyakan mikir. Iya. Tinggal yang dipikir apa kan? Yang dipikir apa? Mikir kawin lagi atau mikir apa? Ya, intinya orang banyak mikir ubanan. Makanya Nabi Muhammad itu pernah ubannya nambah gara-gara kepikiran. Allah turunkan surat Hud dan beberapa surat yang lain. Makanya Nabi mengatakan syayyabatni Hudun wa akhwatuha. Surat Hud dan saudara-saudaranya itu menjadikan aku ubanan. Tapi ubannya Nabi bisa dihitung. Berarti Nabi kan terus berpikir kan. Tapi saking kapasitas Nabi itu sangat besar, walaupun mikirnya banyak, efek ubannya sedikit.
Lah kita pikir sedikit, oh banyak. Ya beda kapasitas memang. Gitu. Nah, ala kulli hal di sini kan kenapa sih orang-orang Yahudi itu tidak ridho Nabi Muhammad sebagai pemimpin di Madinah? Ya pemimpin negara, pemimpin agama. Kan beliau juga pernah mendapatkan mulk karena keturunan Nabi Ibrahim. Kenapa kemudian mereka rela tadi mengumpulkan pasukan yang sangat besar untuk menghancurkan ya kaum muslimin yang ada di Madinah? Nah, karena hasad yang ada dalam hati mereka. Kan mereka sebelum Nabi Muhammad diutus jadi nabi kan sudah nungguin duluan. Giliran tahu Muhammad itu dari jalur Ismail, bukan dari golongan Bani Israel, nggak mau. Nah ini problemnya. Nah makanya Allah sindir mereka, am yahsuduna nasa ala ma atahumullahu min fadli. Ya faqad ataina ala Ibrahim. Nabi Muhammad ala Ibrahim. Baik tadi al, ada yang mengatakan Bani Hashim dan Bani Muttalib, ada yang mengatakan alnya Nabi Muhammad yang keturunan beliau dari jalur Fatimah ya berarti ya dan Ali. Ada yang mengatakan alnya Nabi Muhammad itu kita semua pengikutnya Nabi Muhammad. Dan ulama mengatakan al biarkan maknai seluruh pengikut Nabi Muhammad. Makanya kalau kita bersalawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, salat kita masuk. Nah itu untuk salawat. Tapi kalau kemudian dapat sedekah mau enggak? Kan keluarga Nabi Muhammad enggak boleh terima sedekah. Oh kalau begitu saya bukan alnya Nabi Muhammad gitu ya. Giliran ada dapat sedekah, dapat bansos segamanya, saya bukan alnya Nabi Muhammad, berarti boleh. Nah makanya kalau ada orang Habib, katanya keturunan Nabi, Habib ini sedekah buat Habib. Kalau nggak mau berarti Habib beneran. Ya kasih sedekahnya itu tebal, amplop yang hadiahnya tipis. Nah kalau yang diambil yang tebal berarti Habib gadungan. Tapi kalau diambilnya ini saya sedekah nggak boleh ambil. Ini hadiah saja saya ambil. Nah, berarti keturunan Nabi. Kalau kita, lah saya keturunan Nabi Adam ya, pernah dapat sedekah diambil dua-duanya. Nah itu model kita tadi itu. Makanya kenapa Islam nggak bangkit-bangkit ya, modelnya begitu. Baik, ya ala kulli hal. Nah ini terkait dengan kondisi orang-orang ya Bani Israel, orang-orang Yahudi terhadap syariat Nabi Muhammad SAW. Nah baru kemudian yang setelahnya ayat yang ke-55 ya sedikit lagi, faminhum man amana bihi, maka di antara mereka yang dengki itu ada yang beriman kepadanya, wa minhum man sadda'an, dan ada pula yang menghalangi manusia beriman kepadanya. Maksudnya beriman itu apakah mereka jadi pengikut Nabi? Bisa jadi tidak. Tapi beriman dalam artian mempercayai, meyakini kalau Nabi Muhammad itu adalah seorang Nabi dan ajarannya benar. Tapi walaupun mereka tidak beriman, mereka tidak berusaha menghalangi manusia yang lain. Tapi ada sudah nggak beriman, menghalangi manusia yang lain untuk mendapatkan petunjuk. Kayak tadi para pemuka Bani Nadir ketika mengatakan kepada orang-orang musyrikin Mekah kalau mereka lebih lurus jalannya dibandingkan Muhammad. Akhirnya mereka terhalangi untuk mendapatkan petunjuk. Ya, mereka terhalangi untuk mendapatkan petunjuk. Balasannya apa? Yang begitu. Wa kafa bi jahannam sa'ira. Ya cukuplah bagi mereka neraka jahanam yang menyala-nyala apinya. Nah kayak gimana sih hukuman di neraka? Nah itu 56 insyaallah kita bahas di rebu yang berikutnya. Baik, ada pertanyaan silakan teman terkait materi kita hari ini atau kemudian yang sebelum-sebelumnya. Jadi kenapa tadi kita membahas kekuasaan? Karena Allah berikan kekuasaan itu kepada Nabi Ibrahim. Dan semua anak turun Nabi Ibrahim yang dia beriman dan tidak boleh berhak atas kekuasaan itu. Nah ada yang sudah kemudian jatuh sejatuh-jatuhnya, kayak kondisi Bani Israel pasca Nabi Musa bisa bangkit. Tapi berat tadi, membutuhkan orang-orang yang militan seperti Nabi Daud dan yang lain-lain tadi itu. Ya, mereka meyakini kamu memiliki fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan. Betapa banyak kaum yang sedikit itu bisa mengalahkan kaum yang besar. Jadi butuh orang-orang yang energinya seperti itu. Atau kalau kemudian sejak awal membangun masyarakat seperti Nabi Muhammad,
langsung dididik dari keilmuannya biar nggak sampai terjatuh seperti Bani Israel. Tapi Al-Quran menjadi panduan bagi kita. Kondisi kita misalkan hari ini memulai dari awal, contoh Nabi Muhammad. Kalau sudah jatuh sejatuh-jatuhnya, mulai seperti Bani Israel tadi itu. Disaring untuk orang yang punya energinya kuat. Nah dari orang-orang ini kemudian semakin meluas sampai kemudian ke tataran yang lebih baik Daud, bahkan lebih baik lagi Sulaiman. Bukan sekedar manusia yang dipimpin, sampai bangsa jin dipimpin juga oleh baik. Baik, ada pertanyaan Muhammad? Tidak ada. Baik, silakan. Baik, nanti kalau sudah nyala nggak usah dimatikan, biar nggak nyala mati. Nah. Saya mau tanya, ini dari banyak di luar yang tadi masalah salawat di dalam sholat itu kan ada yang menggunakan masalah Sayyidina Muhammad. Apakah harusnya jangan pakai Sayyidina atau cuma kalau Sayyidina Muhammad? Iya. Baik. Ya nanti berkaitan dengan Sayyid ini, ya penisbatan kata Sayyid, ya kepada Nabi Muhammad atau kepada nabi-nabi yang lain. Ada sebagian ya ulama atau kemudian kelompok yang nggak ada contohnya langsung dari Nabi sehingga akhirnya tidak menggunakan yang demikian, menghindari kata Sayyid. Ya tapi sebagian ulama yang lain mengatakan nggak ada masalah. Ya mengucapkan Sayyidina Muhammad atau Sayyidina Ibrahim, Sayyidina yang lain-lain, Ismail Sayyidina, bahkan sahabat Sayyidina Ali, Sayyidina Abi Bakar, Sayyidina Umar dan yang lain-lain sebagian mengatakan tidak ada masalah. Dalilnya apa? Ya misalkan ketika ya Nabi Muhammad mengatakan kepada orang-orang Ansor, kan orang-orang Ansor punya pemimpin, misalkan seperti Sa'ad bin Mu'ad, hadza sayyidukum, ini sayyid kalian. Kan Nabi Muhammad menisbatkan dia sebagai sayyidnya orang-orang Ansor. Nah, sahabat biasa saja boleh kok bergelar sayyid, masa yang lebih luar biasa Nabi Muhammad tidak boleh bergelar sayyid? Nah itu menjadi dalil ulama yang kemudian tidak melarang penggunaan sayyid. Tapi kalau kemudian larangan yang kemudian sampai ke hulu ya, misalkan ya panggil anak abdu wa rasul, kalau usah dipanggil sayyid misalkan. Nah itu lebih ke konteks hulu yang kemudian melebihkan ya di posisi yang sebenarnya. Namun ala kulli hal ada sebagian yang kemudian menghindari kata sayyid sehingga tidak mau menyebut kata sayyid di depan Nabi Muhammad SAW atau Nabi Ibrahim. Sudah itu pilihan kita hormati. Kemudian sebagian yang lain ada yang tadi untuk adab, untuk memuliakan menggunakan kata sayyid. Nah mereka yang kemudian menggunakan kata sayyid ini nanti berbeda pendapat lagi. Boleh nggak sayyid ini digunakan di dalam sholat? Ya boleh nggak digunakan di dalam sholat? Ada yang mengatakan enggak, dia digunakan di luar sholat. Adapun di dalam sholat ya sudah sesuai dengan redaksi yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Allahumma sholli ala Muhammad, nggak perlu ada sayyidnya. Walaupun kalau di luar boleh nggak menyebut Sayyidina Muhammad, tapi ada yang kemudian ya nggak ada masalah juga. Ya nggak ada masalah juga. Toh itu tetap bacaan doa. Boleh nggak kita misalkan dalam sholat itu membaca doa, tapi redaksinya masih bahasa Arab? Kalau bahasa Indonesia nggak boleh, ya. Nah, sehingga itu masalah khilafiyah, ya masalah khilafiyah. Ya sudah, kalau masalah khilafiyah, pilihan kita apa? Mau pakai sayyid ya silakan, mau tidak pakai sayyid ya silakan, tapi menghormati dengan cara yang lain. Kemudian di dalam sholat tadi membaca sayyid silakan, tidak membaca sayyid juga silakan.
Cuman kalau kita ambil jalan tengahnya, di luar sholat mungkin tadi bisa kita gunakan kata sayyid sebagai penghormatan. Tapi kalau kemudian pakai sholawat di dalam sholat, ahsannya biarkan semestinya seperti dahulu Nabi ngajari kita, kan dia bacaan sholat. Kalau saya lebih cenderung itu. Jadi tidak anti dengan kata sayyid, tapi untuk sholat sudah biarkan seperti Nabi dahulu ngajari sholat Ibrahimiyah tanpa ada tambahan sayyidnya. Walaupun lagi-lagi kembali kepada pilihan masing-masing. Wallahu a'lam. Baik, ada yang lain Umar? Sebentar, biar agak terdengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Tapi lebih banyak yang mana kira-kira? Nah, berarti masih berat ini. Berarti masih berat. Tadi Ustaz di closing tadi ada kasih satu kalimat yang namanya kita militan. Ini kan pas dengan keadaan sekarang. Iya. Sekarang kita siwa ulama juga menyarankan harus bersatu ya umat Islam ini supaya tidak terjadi perubahan. Sementara masyarakatnya kan masih banyak yang seperti itu yang tapi sebenarnya juga ada kita yang belajar di lingkungan dari masjid juga banyak. Iya. Ya, baik. Ya, hari ini kita bersyukur ya masjid banyak kegiatan-kegiatan keilmuan. Tinggal perlu ditingkatkan adalah tadi kurikulum pembelajarannya. Jadi kajian bukan sekedar kajian. Dan ngaji itu kan yang paling enak kan tematik. Yang lagi menarik tema apa nih itu yang paling digandrungi. Tapi orang ngaji tematik nggak kan pernah terstruktur dia cara berpikirnya. Ya, yang paling memungkinkan tadi itu ngaji bener itu ya ngaji kitab dibaca kata per kata, tapi nggak semua kuat. Baru dapat satu baris gitu ya dibacakan udah nguap-nguap dia. Ya, jadi lagi-lagi tadi semangat keilmuan masyarakatnya. Makanya sahabat itu ketika belajar dengan Nabi, ka'anna fi ru'usihim tayr. Seakan-akan di kepala mereka itu ada burung. Ngerti maksudnya? Bukan saking nggak paham itu ada burung terbang di atasnya, bukan. Itu tanda nggak paham. Jadi saking fokusnya sahabat mendengarkan Nabi, seandainya ada burung bertengger di situ dia akan terbang. Saking khususnya sahabat itu mendengarkan Nabi. Nah itu kita butuh generasi yang semangat keilmuannya itu seperti itu. Ya, tapi ya jadi akhirnya masjid hari ini kalau ngajinya begitu nggak ada jamaah nanti Ustaz, gitu ya. Udah kita yang ringan-ringan saja ngajinya. Nah itu di forum-forum khusus. Nah itu forum-forum militan tadi itu yang ngajinya ngaji terstruktur. Nah makanya saya itu dulu ada keinginan. Ya semakin ya ini kan kita masing-masing komplek ada masjid. Seandainya satu kelurahan itu ada satu masjid besar yang semua orang sholat Jumatnya harus ke situ. Nah itu perbaikannya lebih cepat. Ya cukup disampaikan saja satu perbaikan di masjid itu sudah menyentuh seluruh masyarakat yang ada di kelurahan itu. Tapi ketika masjidnya semakin kecil-kecil itu, ya kemudian untuk masing-masing itu kualitasnya wallahu a'lam. Nah perbaikannya sulit. Makanya kenapa Nabi itu di zaman Nabi untuk sholat Jumat di mana? Di Madinah.
Makanya ketika sholat id kan di musola tadi itu, bahkan perempuan-perempuan yang dipingin segala macam kan diminta untuk hadir. Nggak cukup masjidnya, makanya di musola, tempat yang agak lapang. Nah, ketika di hari Jumat, kan mereka harus pulang lagi, kejauhan lagi kalau balik. Nah, makanya ada rukhsah ketika sholat Jumatnya itu di hari idnya di hari Jumat. Nanti yang jauh-jauh itu ada rukhsah nggak harus ikut sholat Jumat di Madinah. Nah, artinya apa? Kenapa Nabi sampai menjaga itu? Untuk menjaga persatuan tadi itu. Nah, makanya ketika dibangun masjid Dhirar, itu masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik untuk belah jadi muslimin, itu kan akhirnya dibakar oleh Nabi atas perintah Allah. Nah, cuman ala kulli hal hari ini kita bersyukur banyak masjid ya. Bersyukurnya itu ya tadi syiar Islam tumbuh karena banyaknya masjid. Tapi tadi akhirnya masjid itu membawa fitrah sendiri-sendiri. Tapi untuk bersatu itu semakin sulit disatukan. Ya, makanya dulu saya pengen itu dari masjid-masjid itu yang minimal ada persatuan yang memang benar-benar ada keinginan perubahan. Nah, ala kulli hal hari ini momen yang paling memungkinkan orang ngaji itu Jumat. Nah, makanya di Al-Furqan itu khotibnya cuma 4, bukan 1, bukan 2, bukan 3, bukan 4. Nah, karena nanti masing-masing khotib akan melihat ya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, sudah minimal itu. Kalau di Timur Tengah khotibnya bahkan sebagian masjid cuma 1 orang yang dia buat kurikulumnya ini perbaikan dari A sampai Z. Jadi bukan sekedar khotib itu kepikiran ini nyampaikan ini. Kok saya cuma bisa ini menyampaikan? Enggak, itu ada kurikulumnya. Nah, cuma minimal di sini, yaitu sudah tadi kita coba tidak banyak khotib agar lebih terstruktur. Tapi kebanyakan masjid kan, ya 1 orang khotib itu sekali di masjid itu. Ya hanya sekedar itu kurbannya enak misalnya. Tapi perubahan di masyarakatnya itu nggak nyampe. Nah, jadi ya memang tadi butuh yang militan dalam hal apapun ya. Sahabat itu apakah levelnya 1? Enggak, levelnya beda-beda. Makanya ada ulamanya, ada yang kapasitasnya tidak ulama, tapi yang ulama ini yang nanti kemudian melanjutkan pengajaran yang dilakukan oleh Nabi. Jadi intinya yang tidak ulama ya ikut ulama gitu. Yang repot hari ini tidak ulama merasa dirinya ulama dan nggak perlu ikut ulama, bahkan memusuhi ulama. Ya, tapi intinya tadi, ya nggak mungkin kemudian kita bisa menjadikan tiap masyarakat itu semuanya otot, nggak bisa. Semuanya tulang nggak bisa. Lemak dibutuhkan nggak banget. Tetap betul lemak. Ya, makanya ibarat tubuh manusia itu ada tulangnya, ada ototnya, ada dagingnya, bahkan ada lemaknya. Walaupun lemaknya jangan banyak-banyak, tapi kalau kebanyakan lemak itu, nah itu yang sulit untuk bergerak. Tapi kalau ada lemak itu masih bisa digunakan untuk tadi pembakaran, tapi nggak boleh banyak-banyak. Nah, artinya komposisi masyarakat kita itu harus seperti tubuh manusia. Idealnya seperti apa sih? Tapi kalau menjadikan semuanya otot nggak bisa, semuanya tulang nggak bisa, justru malah nggak baik. Nah begitu. Jadi dicontohkan di zaman Nabi tadi di perang Uhud ya, kan ada yang mengumpulkan ghanimah, ada yang ketika kemudian terdengar kabar Nabi wafat lari ke Madinah. Tapi ada nggak yang masih berperang bersama Nabi berapa orang? Nah itu militannya. Di kita pun hari ini begitu. Dari yang militan ini narik yang lain untuk kembali. Karena yang nggak militan itu mudah digoyahkan. Nah tugas yang militan itu menguatkan yang tadi. Nah seperti Talut, apakah selamanya pasukannya hanya 313? Enggak, tapi yang mengawali perubahan itu 313. Setelahnya kan mulai tadi masuk lagi dan mulai kemudian baik sampai kemudian fase Nabi Daud, sampai kemudian fase Nabi Sulaiman. Nah ini sama kayak kita ngaji di sini. Nah ini militannya, ini umat di sini, gitu ya. Nah, ini ngajak temannya, ngajak tetangganya. Gitu. Baik, ya, insyaallah demikian kita sambung di pertemuan yang lain. Kita hadirkan kajian kita di pagi hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.